Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi kelas 10 dengan bab Ketentuan UUD NRI 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagian status kewarganegaraan. Status warga negara Indonesia sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang disebut sebagai warga negara Indonesia diantaranya adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI, ayah yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA, warga negara asing, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI dan jika ayahnya WNA maka harus disertai pengakuan dari ayahnya. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya adalah WNI. Lalu, anak yang lahir di wilayah Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya. Nah, itu semua tadi disebut sebagai warga negara Indonesia. Sekarang asas kewarganegaraan. 1. Asas menurut kelahiran. Biasa disebut dengan ius soli, menurut tempat kelahirannya. Jadi, penentuan status kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A, maka ia menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika, Argentina, Brazil, Kanada, Australia, dan lain sebagainya. Yang kedua, asas yang kedua adalah ius sanguinis, yaitu menurut keturunan atau pertalian darah. Jadi penentuan status kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang itu berasal. Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B. Nah, asas ini dianut oleh negara Cina, Italia, Jepang, Jerman, India, Islandia, Finlandia. Nah, dari kedua asas ini itu nanti akan menimbulkan sesuatu hal. Di antaranya nanti seseorang akan mendapatkan kewarganegaraan ganda ataupun seseorang justru tidak mendapatkan kewarganegaraan. Sebagai contohnya, misalnya seseorang orang tuanya itu berasal dari Amerika. Kemudian menikah, pindah ke Italia. Dan di Italia melahirkan seorang anak. Nah, anak tersebut tidak mempunyai status kewarganegaraan Italia karena Italia menganut keturunan, sedangkan keturunan dari orang tua tadi adalah Amerika. Jadi, anak tidak mendapatkan warga negara Italia karena Italia menganut ius sanguinis berdasarkan keturunan, sedangkan keturunan orang tua adalah Amerika. Nah, di Amerika, anak tersebut juga tidak mendapatkan status kewarganegaraannya, karena di Amerika menganut tempat kelahiran atau ius soli. Karena anak tersebut tadi lahirnya di Italia. Jadi,
permasalahan anak yang tidak mendapatkan kewarganegaraan ini bisa terjadi seperti yang saya contohkan ini. Nah, seseorang yang tidak mendapatkan kewarganegaraan disebut apatrid. Itu adalah contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya orang tuanya berasal dari Jepang, kemudian menikah, pindah ke Argentina. Nah, setelah di Argentina melahirkan seorang anak. Nah, status anak yang lahir di Argentina, karena Argentina menganut ius soli berdasarkan tempat kelahirannya, maka anak tersebut menjadi warga negara Argentina. Karena sesuai lahir di Argentina, Argentina menganut ius soli, tempat kelahiran, sesuai tempat kelahiran. Sedangkan di Jepang, anak tersebut juga dapat kewarganegaraan Jepang karena Jepang menganut sistem ius sanguinis menurut keturunan. Menurut keturunan orang tuanya tadi berasal dari Jepang. Nah, itu menimbulkan kewarganegaraan ganda atau disebut bipatrid. Sampai sini bisa difahami? Nah, ini yang apatrid tadi ya. Nah, tidak mendapatkan kewarganegaraan. Yang bipatrid ini adalah memperoleh kewarganegaraan ganda, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Saya lanjutkan. Sekarang adalah cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, melalui kelahiran. Nah, kelahiran di wilayah Indonesia itu menurut undang-undang dapat digunakan sebagai dasar memperoleh kewarganegaraan. Yang kedua, melalui pengangkatan. Misal seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia mengangkat anak dari Australia. Nah, anak tersebut otomatis jadi warga negara Indonesia sesuai yang mengangkat tadi atau mengadopsi tadi. Yang ketiga adalah melalui naturalisasi, yaitu pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing. Nah, hal ini menjadi warga negara dan kewarganegaraannya diperoleh memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Yang keempat adalah pernyataan melalui memilih. Nah, ini adalah cara memperoleh kewarganegaraan. Cara yang pertama itu adalah cara alami, yang kedua, 3, 4 itu adalah cara dengan pengusahaan. Nah, ini pengertian yang naturalisasi tadi ya. Naturalisasi di sini adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Contohnya, seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, pengajuan permohonan, memilih atau menolak status kewarganegaraan. Ini adalah naturalisasi. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraannya, pemerintah suatu negara itu lazim menggunakan 2 sel-sel sebagai berikut. Yang pertama adalah sel-sel aktif. Jadi ini bagi seseorang yang melakukan naturalisasi biasa. Harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Jadi harus patuh terhadap tindakan atau peraturan-peraturan hukum di suatu negara tertentu yang mana dia ingin naturalisasi. Nah, yang kedua adalah sel-sel pasif. Jadi seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, ini berlaku bagi naturalisasi istimewa. Selanjutnya adalah cara memperoleh kewarganegaraan. Dengan cara yang pertama tadi adalah naturalisasi biasa, syaratnya diantaranya adalah telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, lahir di wilayah Indonesia atau bertempat tinggal paling akhir minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan istrinya, dapat berbahasa Indonesia, sehat jasmani rohani, bersedia membayar uang kas kepada negara, mempunyai penghasilan mata pencaharian tetap, dan tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Naturalisasi ini diberikan kepada warga asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia dengan pernyataan sendiri atau permohonan untuk menjadi WNI atau dapat diminta oleh negara Indonesia. Contoh naturalisasi istimewa di sini adalah
almarhum B.J. Habibie. Almarhum B.J. Habibie di sini mendapatkan naturalisasi istimewa selain menjadi warga negara Indonesia juga menjadi warga negara Jerman karena telah berjasa kepada negara tersebut. Maka beliau mendapatkan penganugerahan yakni naturalisasi istimewa sehingga beliau statusnya itu adalah stelsel pasif. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena stelsel pasif itu berlaku bagi naturalisasi istimewa. Nah, sekarang adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan. Jadi, setiap warga negara dapat dengan sendirinya mengalami hilang status kewarganegaraannya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. Secara sukarela mengikat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara tersebut. Itu beberapa faktor penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini masih lanjutannya, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain. Terus, WNI yang dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakannya hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Nah, ini adalah hak warga negara Indonesia. Setiap seorang yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, di antaranya adalah Pasal 27 UUD NRI tahun 1945. Pasal 27 ayat 1 itu adalah hak sama di muka hukum dan pemerintahan. Jadi di sini semua wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya. Jika ada yang melanggar, tidak peduli dia siapa, tidak pandang bulu, harus tetap dihukum, diberikan keadilan di dalam muka hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 itu adalah hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3 adalah hak bela negara. Terus hak tentang agama dan kepercayaan itu ada pasal 28E. Itu setiap orang bebas memeluk agama, beribadah menurut agama, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal. Kalau yang pasal 29 itu ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan yang pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Cara menciptakan kerukunan beragama dengan cara memberikan kesempatan umat beragama untuk beribadah, menjaga ketenangan umat beragama, mengutamakan kepentingan umum dalam masyarakat, menjalin pertemanan kepada siapapun tanpa memandang sara, suku, agama, ras, dan agama, dan membiasakan hidup gotong royong dan saling membantu. Terus sesuai dengan pertahanan dan keamanan, ini adalah pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945, yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh yang bisa dilakukan adalah dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, PKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian adanya pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian secara profesi. Pengabdian secara profesi ini contohnya adalah guru, sesuai dengan profesinya guru mengajar dan guru mendidik, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat.